Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube aku, Amel Bangun Rezeki. Jadi semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terus dipenuhi cinta, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup ya. Baiklah, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita atau ketinggalan konten aku yang selanjutnya ya. Untuk yang baru bergabung di channel ini, aku ucapin selamat datang ya di channel aku. So, sekarang kita lanjut. Jadi kali ini aku mau ngebahas hal yang paling banyak banget orang alami tapi jarang banget untuk dibahas, yaitu tentang utang. Saya yakin di mana-mana orang itu pasti mengalami fase memiliki utang ya, teman-teman. Bukan masalah jumlahnya saja, tapi bagaimana cara kita menyikapi hutang kita tersebut. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sih cara menghadapi utang tanpa kita berada di vibrasi yang rendah ya, teman-teman. Sambil kita optimis, sambil kita produktif dan yakin kita pasti memiliki jalan keluar untuk menghadapi atau melunasi utang kita ya. Jadi punya utang itu teman-teman manusiawi banget ya. Tapi bagaimana cara kita menyikapi di saat kita memiliki utang tersebut? Jadi ada beberapa orang yang ada di fase tersebut yang memiliki utang itu kadang stres, drop, putus asa, sampai ingin mengakhiri hidup, rasa kecil diri juga ada, akhirnya menutup peluang-peluang. Tetapi ada juga orang-orang yang tetap optimis dan percaya kalau dia akan melunasi atau menyelesaikan hutang-hutangnya tersebut. Dan orang tersebut memilih tetap tenang dan memilih untuk mencari jalan keluar ketimbang meratapi nasib dan meratapi utang-utangnya, teman-teman. Nah, di sini aku mau memberikan sedikit tips atau solusi untuk kalian yang mungkin memiliki utang. Ini sepengalaman aku yang aku lakukan sampai utangku tuh benar-benar lunas ya, teman-teman. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah karena hutang jangan sampai kita merasa diri kita itu kecil ya, teman-teman, merasa diri kita itu tidak berguna. Walaupun ada pepatah ya yang bilang kalau kita memiliki utang itu kita akan merasa hina di siang hari dan tidak tenang di malam hari ya, teman-teman. Itu memang kelihatannya tuh sulit banget untuk ada di fase-fase gelap seperti itu ya, teman-teman. Karena berhutang itu sangat tidak enak. Jadi yang harus kita ingat, teman-teman, utang itu hanyalah masalah waktu ya, itu bersifat sementara. Dan itu bukan identitas kita ya. Kalau kita terlalu fokus sama rasa takut, rasa menarik diri, cemas berlebihan, yang seharusnya ada ide atau peluang, kita tuh sulit untuk bertemu sama ide dan peluang tersebut karena kita ada di vibrasi yang rendah. Dan pikiran kita tuh jadi buntu ya, teman-teman. Kita sulit untuk konsentrasi, sulit untuk berpikir jernih ya. Jadi pentingnya untuk tetap tenang ya. Jadi walaupun kita punya utang, kita harus tetap percaya diri, harus tetap optimis, harus tetap berusaha ya, teman-teman. Jangan sampai dengan hutang mengubah identitas kita yang sebenarnya ya. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah merincikan utang-utang kita itu sepeser pun ya. Kita rincikan semua ya. Kalau aku sih biasanya mulai yang dari atas dulu, yang paling besar nominalnya, baru yang paling kecil ya nominalnya, teman-teman. Kita prioritaskan mana yang paling prioritas untuk kita bayar. Kadang setelah kita tulis rincian utang-utang kita, ternyata utang-utang kita tuh nggak sebesar yang kita bayangkan ya, nggak sebesar yang kita takutkan selama ini ya. Jadi kita tahu yang mana harus kita cicil dulu, yang mana kita harus prioritaskan ya. Jadi kita bisa mengambil langkah yang tepat sama utang-utang kita ya, teman-teman. Jadi penting banget untuk mencatat ya, dari sepeser satu rupiah pun kita wajib mencatat ya. Tapi usahakan catat yang paling besar dulu baru ke yang kecil. Nah, setelah kita lakukan jalur duniawi, biasanya aku juga nggak pernah skip jalur langit ya, teman-teman. Aku tuh selalu baca istighfar,
Yang paling bagus sih sampai 1000 kali ya. Kalau kalian pemula bisa 200 setelah sholat 5 waktu. Kita istighfar untuk ucapan kita, harta kita, ataupun perbuatan kita ya. Mungkin hutang-hutang kita itu adalah sebagian dosa-dosa kita ya teman-teman. Terus aku itu nggak pernah skip namanya sholat tahajud ya teman-teman. Setiap aku setelah sholat tahajud, ya aku baca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin sebanyak 100 kali juga, sama sholawat Jibril nggak lupa sebanyak-banyaknya yang kalian bisa ya, kalau bisa 1000 kali dalam sehari. Tapi kalau untuk pemula nggak apa-apa sih, cicil seperti istighfar tadi 200 kali dalam satu waktu sholat ya teman-teman. Dan yang nggak pernah aku skip juga bersedekah ya teman-teman, walaupun itu cuma 2.000, 5.000, 10.000. Yang penting kita tuh ikhlas ya teman-teman, dan niatkan ya Allah, semoga ini mempermudah jalan aku membayar hutang. Yang penting sedekahnya tuh konsisten ya teman-teman, apalagi sedekahnya itu eh, untuk sedekah subuh ya, apalagi sedekah subuh tuh aku ngerasain banget ya teman-teman. Dan jangan lupa baca Al-Waqiah, Yasin juga ya teman-teman. Pagi-pagi biasanya aku sholat duha juga. Dari jam 9 sampai jam 11 biasanya waktunya. Kalau lagi banyak kesibukan 2 rakaat boleh, atau 4 juga boleh. Dan tapi untuk pemula, saran aku sih kalian pelan-pelan dulu. Jangan karena lagi antusias banget, nanti kalian bisa cepet bosan. Yang penting konsisten ya teman-teman. Jadi semua ini tuh bukan ritual ya teman-teman, tapi semakin kita mendekat sama sumber pemberi rezeki, semakin banyak peluang-peluang juga ya. Setelah sudah kita melakukan usaha, melakukan jalur langit, amalan-amalan, tentunya kita harus mempersiapkan mental kita juga ya teman-teman. Kita hidupnya jangan terlalu larut dengan hutang ya. Ganti kata hutang itu menjadi kata amanah. Dan kita juga harus ingat ya teman-teman, mungkin saja dengan hutang ini kita dikasih pelajaran yang berharga, mungkin kita belajar sesuatu atau punya ide-ide besar untuk meningkatkan income kita ya. Jadi jangan putus asa, jangan juga berburuk sangka ya teman-teman. Bisa jadi hutang ini sebagai pelajaran untuk kita ya, untuk lebih pintar mengelola keuangan juga ya teman-teman. Jangan pernah berhenti juga untuk bermimpi. Walaupun kita berhutang, jangan sampai kita merasa kita nggak berani bermimpi ya teman-teman. Dan kita tuh bayangkan hutang-hutang kita tuh udah lunas ya sebelum tidur ya. Ingat ya teman-teman, apa yang kita pikirkan di saat kita rileks itu gampang banget menuju ke manifestasi kita. Kalian juga jaga circle ya, jangan bergaul sama orang-orang yang suka apa ya, orang-orang yang suka mengeluh, atau orang-orang yang punya hutang malah berhutang lagi, orang-orang yang apa ya, yang menormalisasi tentang hutang, yang masa bodoh tentang hutang, karena itu dapat memperjelas gitu eh, keyakinan kita kalau hutang-hutang itu susah untuk kita lunasin ya teman-teman. Jadi perhatikan circle-nya juga. Kalian bisa nonton podcast-podcast, atau bisa cari tahu bagaimana sih cara orang-orang lunas dari hutangnya, bagaimana sih sikap mereka. Di situ tuh banyak banget ya pilihan-pilihannya teman-teman. Jadi kalian mau tetap memilih untuk drop, terus nggak berbuat apa-apa, atau tetap produktif, tetap mencari peluang untuk melunasi hutang-hutang, ya itu semua pilihannya ada di kalian ya teman-teman. Nah, biasanya kendalanya juga kayak, Kak, tapi kan aku ibu rumah tangga. Kak, aku juga tuh ibu rumah tangga loh. Aku cuman di rumah, aku punya 2 anak ya, ngurusin anak, suami aku yang bekerja. Nah, kalau kayak gitu case-nya, kita sebagai istri harus tetap melakukan amalan-amalan. Siapa tahu rezekinya nanti dikasih melalui suami, entah itu suami naik gaji atau suami punya pekerjaan sampingan yang lebih menjanjikan. Terus kalian juga bisa produktif. Sekarang kan bisa buat konten, bisa berafiliat, ya banyak banget peluang-peluang teman-teman. Kalau kita fokusnya ke keberlimpahan, ke peluang, insya Allah peluang itu akan datang. Tapi kalau kalian fokusnya apa-apa sudah menyerah, kayak
aku cuma ibu rumah tangga, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ini itu, nggak bisa ini itu. Sekarang zamannya tuh udah canggih banget ya teman-teman. Kita bisa lihat tutorialnya membuat apa, kita juga bisa jualan apa gitu ya. Jadi banyak banget peluang ya teman-teman. Jangan sampai kita terpaku sama yang kita tidak bisa ya. Jadi kalau kalian ada di fase terberat, fase hutang ya, kalian jangan merasa sendiri, jangan ngerasa diri kecil ya. Yakin dan optimis ya, yakin kalau Allah, kalau Tuhan bisa bantu kita ya teman-teman keluar dari permasalahan ini. Itu aja video singkat aku ya teman-teman. Nanti aku bakal bikin video seperti ini kalau kalian suka ya. Semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian atau jawaban, atau kalian bisa ikutin cara-cara aku. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, share ke teman kalian yang butuh video seperti ini ya teman-teman. Dadah.